Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman, saya belum bisa istiqomah atau tertib membuat video setiap hari ya. Mungkin karena beberapa kesibukan yang membuat mungkin tidak bisa setiap hari. Mudah-mudahan seminggu sekali kita coba ya. Lagi-lagi bagi yang baru melihat channel saya mengingatkan kembali bahwasanya saya ini sedang belajar ya, belajar untuk persiapan USKP. Jadi saya membuat video ini bukan bermaksud menggurui ya, hanya saya ini mengoptimalkan YouTube, bagaimana saya bisa belajar lebih efektif dengan mengoptimalkan YouTube. Syukur-syukur video ini bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang persiapan USKP ya. Sebelum kita bahas soal-soal selanjutnya, saya ingin menginformasikan sesuatu buat teman-teman ya. Apa sih itu? Nah, ini dia. Karena saya adalah dosen Institut Setiami ya, saya ingin menginformasikan sebuah program yang sangat bagus ya, yaitu program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Program ini bagus sekali buat teman-teman yang sudah pengalaman di bidang perpajakan, punya sertifikat brevet, punya sertifikat pelatihan ini itu ya. Karena dengan pengalaman kerja dan beberapa sertifikat atau kompetensi yang teman-teman punya, yang ingin melanjutkan program S1 misalkan belum pernah S1, itu masa studinya bisa jauh lebih singkat ya. Kenapa? Karena memang program RPL ini intinya adalah menukarkan pengalaman atau kompetensi teman-teman semuanya yang dipunya itu dengan masa studi yang lebih singkat ya. Ini resmi program yang tersupport oleh pemerintah. Institut Setiami punya sertifikat ya, sertifikat untuk pelaksanaan program RPL. Jadi tidak bukan berarti program ini tidak sah ya. Program ini resmi punya pemerintah, namanya program RPL, dan Setiami punya sertifikatnya. Bagi teman-teman yang berminat silakan DM saya atau komentar di YouTube saya, nanti saya tanggapi ya. Baik, kita kembali ke intinya. Hari ini saya membahas 3 soal pamungkas seperti biasa, tapi sebelum itu saya ingin teman-teman menyiapkan undang-undang perpajakan ya. Yang kedua juga kalkulator, karena dengan dua itu insya Allah mensupport kita dalam belajar persiapan ujian sertifikasi konsultan pajak. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal pamungkas yang sering keluar di USKP. Salah satunya adalah tentang pelaporan SPT oleh ahli waris. Ya, bagaimana mekanismenya? Kedua, pengecualian pelaporan SPT PPh pasal 25. Yang ketiga, sanksi bunga atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, ada 3 soal ini ya. Kita mulai. Kita baca dulu soalnya. Warisan yang belum terbagi adalah wajib pajak pengganti yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya ingin menyampaikan SPT tahunan almarhum suaminya sebagai warisan yang belum terbagi serta menandatanganinya, apa syarat yang harus dipenuhi oleh istri? Oke, kita telaah dulu soal ini. Kita pahami dulu soal ini sebenarnya apa sih, arahnya kemana, biar kita dapat menjawab dengan benar. Baik, di dalam soal ini garis besarnya adalah apakah jika seorang suami yang sudah meninggal dunia, pelaporan SPT-nya itu dapat diwakili oleh istrinya? Nah, itu intinya ya. Sebenarnya kita harus gali dulu. Apakah sebagai seorang istri itu dapat mewakili ya pelaporan SPT-nya untuk suami yang sudah meninggal? Sah atau enggak itu? Kalau istrinya yang melaporkan, dasar hukumnya apa? Nah, setelah itu baru
kita cari tahu ya, syaratnya apa. Nah, untuk menjawab soal ini, mari teman-teman buka Undang-Undang KUP pasal 32 ya. Pasal 32 ini sudah saya siapkan ya. Pasal 32. Mari kita sama-sama baca ya. Pasal 32 ayat 1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal A. Badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pilot oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, badan dalam likuidasi oleh likuidator, suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya, ya. Atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Nah, di dalam pasal 32 ayat 1E kita bisa sama-sama baca. Wajib pajak diwakili dalam hal yang suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. Jadi jelas ya, kalau bertanya apakah istri dapat mewakili melaporkan SPT suaminya yang sudah meninggal? Jawabannya adalah bisa. Apa dasar hukumnya? Pasal 32 KUP. Ya, terjawab ya. Nah, lalu kita buka juga PP Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2022 di pasal 3 PP nomor 50 tahun 2022. Ya, kalau nanti tiba-tiba sudah ada yang lebih update peraturan pemerintahnya, tolong infokan ya ke saya ya. Pasal 3-nya bunyinya, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh A. salah seorang ahli waris, B. pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Nah, di sini sudah jelas terjawab soal tadi ya. Apa sih soalnya? Soalnya apa bunyinya? Apa syarat yang harus dipenuhi oleh istrinya? Bagaimana sih caranya gitu kan ya? Nah, jawabannya sudah terjawab sangat jelas tuh di pasal 32 dan di pasal 3 PP 50 tahun 2022 ya. Jadi seorang istri itu boleh menjadi ahli waris yang mewakili almarhum suami yang sudah meninggal untuk lapor SPT. Caranya bagaimana? Menggunakan nomor pokok almarhum suaminya. Ya, itu sesuai dengan pasal 3 ayat pasal 3 di PP nomor 50 ya. Ini dia nih. Saya menggunakan nomor pokok pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Ya. Terjawab ya, teman-teman ya. Artinya ketika seorang istri ingin melaporkan SPT suaminya yang sudah meninggal dunia, caranya adalah dengan tetap menggunakan nomor pokok atau NPWP suaminya ya. Oke, itu soal nomor 1. Silakan undang-undang perpajakannya distabiloin tuh di pasal 32-nya, kalau perlu ditulis di sampingnya tentang apa tuh ya. Ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Saya baca dulu soalnya. Ini soal 14 ya, tapi soal kedua dalam video ini. Wajib pajak di bawah ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Ya, soal ini adalah pilihan ganda. Yang A,
WP orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Yang B, WP orang pribadi dengan omset kurang dari 1,8 miliar. Yang C, WP orang pribadi dengan omset kurang dari 600 juta. Yang D, WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Mari kita telaah soal ini, ya. Kita telaah soal ini tentang apa sih sebenarnya? Di dalam soal ini kita diminta menentukan wajib pajak yang seperti apa sih yang dapat dikecualikan dalam menyampaikan SPT PPh pasal 25. Jadi WP seperti apa yang dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25. Apa dasar hukumnya? Ya, teman-teman silakan buka ya PP 243 tahun 2014 ya. Sebenarnya sudah di peraturan pemerintah PMK ini ya, PMK 243 tahun 2014. PMK ini sebenarnya sudah disempurnakan di PMK nomor 9 tahun 2018 ya. PMK nomor 9 garis miring PMK 03 garis miring 2018 ya. Tapi pasal 18-nya itu tidak ada perubahan di PMK 243-nya. Kita lihat PMK 243 tahun 2014 ya. Di pasal 18-nya nih ya. Kita baca pasal 18, wajib pajak penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT ya. Jadi ada wajib pajak penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Pasal 18 ayat 2-nya. Wajib pajak penghasilan tertentu merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Jadi pasal 18 ayat 2 ini adalah membahas kriterianya. Kriteria dari WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT ya. Yang A, wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPh. Ya. Jadi intinya yang A ini adalah WP orang pribadi yang dalam 1 tahun itu menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Itu termasuk kriteria dari yang dikecualikan kewajiban menyampaikan SPT ya. Lalu yang B, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Nah, kita baca ayat 3-nya. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh WP orang pribadi. Nah, pasal 18 ayat 3 itu menjelaskan tentang jadi WP orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak itu ya dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Jadi orang-orang atau WP yang penghasilannya itu atau memperoleh penghasilan tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu tidak wajib lapor SPT PPh pasal 25 dan SPT PPh orang pribadi. Ya, tolong diluruskan kalau nanti salah ya. Terus ayat 4-nya, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Jadi yang huruf B-nya yang sesuai kriteria wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, maka sesuai dengan pasal 18 ayat 4, wajib pajak sebagaimana dimaksud tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25. Kita kembali ke soal. Ya.
Kita kembali soal. Maka jelas dari soal ini, wajib pajak di bawah ini yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25 adalah yang D. Apa itu? WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Apa dasar hukumnya? PMK 243 tahun 2014 ya. Insya Allah silakan nanti di-download PMK-nya ya. PMK 243 tahun 2014 yang sudah disempurnakan di PMK nomor 9 garis miring PMK 03 tahun 2018. Oke, silakan nanti di-download PMK-nya. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Ya. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak akibat A. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, B. Penelitian SPT, C. Pembetulan SPT, D. Pemeriksaan pajak. Ya, soal ini mari kita telaah soal ini tentang apa sih? Soal ini terkait dengan sanksi berupa bunga. Dari soal ini kita diminta untuk dapat mengidentifikasi sanksi bunga tersebut dikenakan atas apa. Ya. Mari sama-sama kita buka Undang-Undang Pajak Undang-Undang KUP pasal 8 KUP. Silakan dibuka undang-undangnya ya. Pasal 8 KUP ya. Coba kita lihat pasal 8 KUP. Oke. Nah, kita baca ya. Pasal 8. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan ya. Artinya pasal 8 ini bicara tentang pembetulan SPT ya. Atau pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Lalu kita baca pasal 8 ayat 4, 5 dan 5A. Bentar. Pasal 4 ya. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan ya. Jadi pasal 8 ayat 4 KUP ini intinya walaupun posisinya DJP telah melakukan pemeriksaan tapi dengan syarat DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, WP itu masih bisa dengan kesadaran sendiri mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Ya, itu ya, walaupun sedang diperiksa atau sudah diperiksa, WP masih bisa mengungkapkan ketidakbenaran. Tapi ada konsekuensinya. Apa? Lihat pasal 5-nya, pasal 8 ayat 5-nya. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh WP sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Ya, di sini pasal 8 ayat 5-nya bunyinya, kalau nanti dalam pengungkapan ketidakbenaran itu ternyata ada pajak yang kurang dibayar, ya, karena pengungkapan ketidakbenaran itu ternyata ada jumlah pajak yang kurang dibayar, maka konsekuensinya bagaimana sebelum surat permohonan pengungkapan ketidakbenaran itu disampaikan, dibayar dulu tuh, ya. Harus dibayar dulu ya, serta bunganya. Ya, bunganya seperti apa? Kita lihat ayat 5A-nya. Ya, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan. Ya, jadi bunganya adalah dihitung berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi, ya. Jadi kita kembali ke soal. Kalau soalnya seperti ini, maka kita baca ulang ya. Sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak tersebut akibat, maka sesuai dengan pasal 8 tadi, maka itu jawabannya adalah akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, jelas. Nanti insya Allah ada studi kasusnya. Studi kasus tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi ini soal ini jawabannya adalah A, ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah bahas 3 soal hari ini ya. 3 soal hari ini yang insya Allah kita sama-sama terus belajar. Soal ini sering keluar di USKP, maka sering-sering kita pelajari berulang-ulang ya. Lagi-lagi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Buat saya pribadi ini bukan berniat untuk ngajarin, tapi untuk saya sendiri ya. Saya memanfaatkan YouTube untuk belajar. Saya sangat senang jika teman-teman mau mengomentari kekurangan saya ya. Ngomongnya kecepatan, dasar hukumnya salah, segala macam ya, perhitungannya salah. Saya sangat berterima kasih ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Lagi-lagi semoga bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.